Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PPS Pilihan Portosiat. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang bergerak di bidang pertambangan emas, nikel maupun tembaga. Tetapi ini merupakan perusahaan induknya, di mana perusahaan anaknya bergerak di beberapa berbagai pertambangan meliputi emas, nikel, dan perak. Emiten apa itu? Yang akan kita bahas adalah emiten atau saham MDKA, ya. Saham MDKA atau yang lebih dikenal dengan Merdeka Copper Gold adalah salah satu perusahaan yang ownernya antara lain Giri Baldi Thohir, ya. Kita tahu salah satu pemiliknya adalah Giri Baldi Thohir. Kenapa saya tertarik untuk mencermati saham MDKA ini? Karena sepertinya di beberapa hari terakhir ini, paling tidak selama 1 bulan terakhir, ya, lebih tepatnya kira-kira 2 mingguan lah begitu, ya, price performanya itu cukup signifikan kenaikannya, kurang lebih sekitar 33%, ya. Jadi ini perlu kita cermati. Di samping itu juga perlu kita cermati juga atas saham MDKA ini, karena nampaknya saham ini mulai disukai atau mulai dikoleksi oleh pihak asing, ya. Ini bisa terlihat di menu stock price yang saya miliki ini, ya. Itu mulai dari, ya, hampir sepanjang waktu, ya, tetapi lebih spesifik lagi mungkin bisa kita lihat mulai tanggal 2 Januari, ya, di awal-awal bulan Januari sampai dengan hari perdagangan kemarin, hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, itu pihak asing selalu mengakumulasi, ya, kecuali pada tanggal 14-nya hari Rabu itu terjadi penjualan. Nah, seperti kita ketahui bahwa MDKA pada perdagangan hari Kamis kemarin itu ditutup pada harga 2.990, ya, 2.990 dengan harga rata-rata 3.018,66, jadi nggak begitu jauh dengan rentang harga penutupan di 2.990. Kemudian kita lihat di broker summary-nya, tapi lebih dulu kita lihat di trade book-nya. Di trade book ini nampak bahwa harga dari MDKA pada perdagangan hari Kamis kemarin itu pencapaian nilai transaksi tertinggi itu dicapai pada harga rendah, ya, di harga 2.970, yaitu dengan nilai transaksi 64,5 miliar, ya, dari total transaksi selama satu hari perdagangan sejumlah 377,8 miliar, ya, dengan volume 1,25 juta lot. Ya, itu. Nah, kalau kita amati lagi, ya, dari trade book ini, maka nampak sekali bahwa dari rentang harga yang dicapai selama satu hari perdagangan dari Kamis kemarin, dari harga terendah 2.950 sampai tertingginya 3.150, maka capaian nilai transaksi tertinggi itu ada di bawah, dekat-dekat dengan harga terendah hari itu. Oleh karenanya kita dengan tegas bisa menyatakan bahwa nampaknya gambaran dari trade book ini nampak melebarnya adalah melebar ke bawah. Itu artinya maknanya adalah tekanan jual cukup besar, ya. Tekanan jual pada sesi perdagangan hari Kamis kemarin itu cukup besar. Nah, masalahnya siapa yang menjual dan siapa yang membeli? Oleh karenanya kita langsung lihat di broker summary-nya. Dari sisi sebelah kanan nampak penjualnya antara lain PD, RX, ZB, AK, XL. Jadi gabungan antara sekuritas yang biasa digunakan untuk foreign maupun domestik, ya. ZB ini foreign, AK ini jelas foreign, XL ini kadang-kadang juga foreign, juga domestik ada di sini, ya. PD ini juga domestik. Nah, kemudian dari sisi pembeli ada TP, BB, AK, lagi XL dan BK. Paling tidak yang kita cermati adalah 5 besar atau top big five, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli, ya. Namun yang jelas dari total pembelian dan penjualan dari sisi foreign-nya, ya, investor foreign-nya, asingnya
masih membukukan net buy ya, jadi sejumlah 73 miliar rupiah ya. Ini bisa kita lihat contohnya, misalnya AK ya, AK itu lebih banyak belinya daripada belinya ya kan. Kemudian kita lihat ini yang asing ini, kalau BK ini bagaimana? Kalau BK ini dia hanya beli saja ini BK ini, jadi pada perdagangan hari Kamis kemarin dia beli tidak jual ya. Ini juga yang berkontribusi terhadap net buy ya. Kemudian ada apa ini, CC ya, CC ini kalau kita nomor 6 lah ya, CC ini nampaknya dia jual ya, dia lebih banyak jualnya daripada belinya, dia berkontribusi untuk ikut jual, tapi net tetap buy 73 miliar. Oke, kemudian kita juga tahu bahwa selama 2 hari terakhir pada perdagangan hari Rabu dan Kamis kemarin nampaknya ya terjadi penurunan harga ya, terjadi penurunan harga dari harga tertinggi yang dicapai pada tanggal 13 Januari yaitu di harga 3.120 itu turun ya sampai dengan penutupan hari Kamis kemarin di 2.990. Nah, untuk itu kita perlu melihat kira-kira potensinya kemana ini setelah terjadi penurunan 2.000 berturut-turut. Apakah dia masih punya potensi untuk pullback naik ke atas, atau barangkali sejenak dia melakukan sideways ya, atau turun. Nah, mari kita lihat dan kita tengok di multi chartnya, yaitu di chart patternnya, di pola chartnya dari masing-masing candle harian ya. Ini nah, kita lihat secara harian ya, MDKA secara harian. Nah, ini kalau kita lihat ya, memang secara kasat mata ya, sejak tanggal 5 Januari ya sampai dengan tanggal 14 memang pernah mencapai harga tertinggi di 3.190 ya, 3.920. Ini penutupannya nih 3.920 ya. Nah, ini kemudian namun setelah itu kemudian turun ya, dilanjutkan di hari Kamisnya begitu. Tetapi kalau kita sekali lagi lihat secara chart patternnya, ini jelas ini masih menunjukkan bullish ya. Bullish karena apa? Karena harga masih ada di atas dari EMA 5 maupun EMA yang lain. Apa itu EMA? EMA adalah exponential moving average, yaitu harga rata-rata selama 5 hari, selama 10 hari dan 20 hari ya. Ini tapi EMA ini dibentuk lebih dulu ya, terlebih dahulu dibentuk setelah terbentuknya ini candle ini sendiri. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi, mudah-mudahan penurunan yang terjadi 2 hari, hari Rabu dan Kamis ini itu hanya penurunan sesaat, relaksasi. Artinya apa? Artinya setelah membentuk higher high yang pertama ya, ini lebih tinggi dari ini. Nah, karena mungkin capek gitu ya, masa mau naik terus, habis pelurunya dia turun dulu membentuk higher low. Nah, itu harapan kita. Harapan kita seperti itu ya, sehingga setelah membentuk higher low dia akan membentuk higher high lagi gitu. Tetapi sebagai seorang trader, apakah itu trader yang dengan style scalping atau swing, maka kita perlu mencermati kira-kira kemana nih arahnya besok hari Senin, besok pagi itu dari pergerakan harga MDKA ini. Terlebih-lebih bagi seorang scalper, gerakan harga ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena rentang waktu bagi seorang scalper itu bukan day tapi intraday. Intraday itu menitan ya kan, menitan 5 menit, 10 menit, bahkan biasanya 3 menit, sehingga pergerakan berapa tick saja itu sangat-sangat berarti bagi seorang scalper. Oke, lepas dari apakah dia scalper maupun swing, tipe tradingnya kita lihat pada rentang waktu yang lebih pendek lagi. Tetapi sebelumnya coba kita lihat dengan menggunakan tools indikator yang biasa kita gunakan ya. Kita
kita memang terbiasa di sini tidak banyak menggunakan indikator ya, karena kalau kebanyakan menggunakan indikator malah jadinya bingung. Jadi ya mungkin 1 atau 2 lah indikator ya, tetapi bagi yang sudah terbiasa mungkin tanpa indikator pun kita udah tahu kira-kira kemana itu potensi gerakan daripada harga sebuah saham ya. Coba kita bantu dengan menggunakan indikator Fibonacci retracement, kira-kira ke arah gerakannya kemana ini secara rentang waktu daily ya, secara rentang waktu daily. Nah ini secara rentang waktu daily. Oke, kita coba lihat ya, kita lihat. Nah ini nampak di sini ya, bahwa dengan menggunakan tools indikator Fibonacci nampak bahwa ada kemungkinan besok hari Senin itu ya, itu akan turun ya, turun sedikit. Kalau turun ya, maka dia akan mendekati para support terdekatnya, yaitu pada rentang Fibonacci 76,4% ya, di harga 2940 ya, di harga 2940 ya, atau kebetulan ini pas bersinggungan dengan harmonic support ya. Harmonic support yaitu apa sih harmonic support? Harmonic support adalah support yang berdasarkan moving average. Nah ini moving average ini pas ini, jadi ini sumbunya ini pas nyucul, pas nyentuh warna merah dari EMA 5 ini. Nah ini ada kemungkinan nanti apakah terus atau pullback, nah, nanti kita lihat ya, tapi secara harian seperti ini. Nah kalau kemudian dia pullback ya, karena kena di support ini 2940-an sekitar itu, maka dia akan menuju ke arah support ya, yaitu harga tertinggi di mana dia pernah mencapai pada hari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu di harga 3190. Nah ini taruhannya di sini nih ya. Kalau dia sampai bisa breakout di harga tertinggi yang dicapai pada hari Rabu, maka fix dia akan meneruskan membentuk higher high ya. Nah, justru itu yang kita harapkan untuk MDKA ini. Nah, namun demikian, coba kita lihat pada rentang waktu atau time frame yang lebih pendek, yaitu di time frame 5 menit ya. Nah, biasanya time frame 5 menit atau intraday ini digunakan oleh para scalper ya, bukan tipe trading, tipe swing ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka nampaknya nilai tertinggi ya, atau harga tertinggi yang dicapai pada hari perdagangan hari Kamis itu lebih rendah dari harga tertinggi yang dicapai pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 14 di harga 3190. Nah, dengan demikian, dengan rentang waktu atau time frame 5 menit ini nampak pola chartnya ya, pola gerakan dari harga itu sendiri dari waktu ke waktu dengan time frame atau rentang waktu 5 menitan. Di sini nampak bahwa ketinggian berikutnya itu lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya ya, rendah, harga terendah setelahnya itu lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya. Ini artinya apa? Artinya di sini membentuk lower high, di sini membentuk lower low, sehingga memang benar terjadi penurunan berturut-turut selama 2 hari, tanggal 14 dan 15. Nah, nampaknya ada satu harapan yang bisa kita lihat di sini. Nampaknya ketika dia nyampe pada rentang harga 2950 atau 2950, nampaknya dia pullback dan bergerak main-main di harga sekitar 2950-an ya, atau 2955-an di harga ini. Nah, ini nampak ini ya. Dia sampai harga di sini, balik lagi, nyoba di sini lagi, dia mau breakout turun ya, enggak kuat karena tekanan belinya masih kuat sekali, balik dia naik ya, naik tekanan jual, ada tekanan jual, turun lagi ya kan. Ini kayak dagang biasa itu loh ya toh, sampai di sini nggak kuat dia ya karena tekanan belinya besar, balik lagi, tapi main-main di sini ya. Kemudian pas kemarin penutupan nampaknya tekanan belinya cukup gede ya, sehingga dia sempat nutup di 2990 dari harga terendahnya, yaitu di 29
2950. Kira-kira seperti itu. Nah, terus bagaimana? Kira-kira ini harga ini naik sampai ke berapa ini? Ya, tahu dalam rentang waktu 5 menitan ini. Yang jelas ujian pertama yang harus dilewati adalah harus breakout di harga sekitar 3030 ya, di sini. Nah, ini kalau misalnya saya kasih ini apa? Nah, di sini. Nah, ini juga merupakan resisten ini ya, langit-langit resisten, karena ini ada beberapa harga ya, beberapa menit yang juga tertahan di sini. Nah, tetapi kalau dia aman breakout ya, lulus, maka dia akan masuk ke jebakan kedua, yaitu di harga sekitar 3050-an. Nah, di sini ya, di sini. Nah, dia lolos lagi ya, dia masuk ke jebakan ketiga di harga di sini ya, di sini. Nah, di rentang harga antara 3120 sampai 3140-an. Nah, ini adalah jebakan terakhir sebelum dia breakout di harga sehari sebelumnya di 3190. Oleh karenanya, bagi seorang scalper, tahapan-tahapan atau etape-etape pencapaian ini itu menjadi sangat penting, ya toh. Mengapa sangat penting? Karena begitu harga itu menyentuh harga-harga resisten, dia harus siap-siap. Nih kuat enggak nih? Ya. Kalau kuat, alhamdulillah langsung, ya toh. Tapi kalau nggak kuat, mending keluar atau TP, ya kan? Atau TP. Karena bagi seorang scalper 1%, 2% atau 1,5% kalau TP ketok moto ya diambil saja gitu. Nah, daripada nanti keguyur, kebablas malah menjadi loss. Nah, itu bedanya antara seorang scalper dengan seorang yang tradingnya swing. Jadi tahapan etape pencapaian ini menjadi sangat penting bagi seorang scalper ya. Nah, beda cerita dengan swing, dia langsung melihatnya daily. Tapi juga saya yakin sih biasanya seorang swing pun itu kalau dia masih ragu juga, dia ketika terjadi penurunan juga ya bingung, ini ragu ini ya toh, canggung apa ragu ini diteruskan apa di TP atau di cut loss ya, begitu ya. Nah, ini adalah gambaran ya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat secara time frame yang lebih pendek ya, memang terjadi bearish, terjadi lower high dan lower low. Nah, gitu. Jadi confirm dengan yang kita lihat di daily tadi ya. Nah, namun kalau kita lihat secara makronya daily ya, kita sepertinya punya optimisme untuk ini itu bisa diharapkan naik. Jadi ini sekedar relaksasi ya, membentuk higher low, lantas kemudian lagi membentuk higher high. Namun apakah benar demikian? Ya, yang tidak ada seorang pun yang tahu, ya kan? Ya, seorang jago trading pun tidak akan yang tahu, ya, tidak bisa menyatakan 100 benar ini pasti naik, ini pasti turun, ini pasti tidak ada yang tahu, karena yang paling tahu adalah ya kondisi pasar itu sendiri. Tetapi paling tidak dari data yang terpapar ya, dari histori yang sudah terjadi, kita bisa melakukan prediksi ya atas potensi gerakan berikutnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kedepannya ya, bagaimana kira-kira gerakan dari MTKA ini. Karena kalau kita lihat asing nampaknya akumulasi terus, logika realistisnya kalau pihak asing itu melakukan akumulasi terus-menerus ya, seperti terlihat di sini ya, kalau asing maupun lokal beli itu kan ya sama tujuannya, mencari cuan ya kan. Artinya dia pasti nanti suatu saat akan jualan, dan ketika jualan pasti di harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Nah, cuman bedanya antara asing dan lokal itu, kalau lokal itu biasanya nggak seronto ya, nggak lama setelah beli dol ya toh, nggak lama setelah beli jual. Tapi biasanya kalau asing itu ya paling cepat itu biasanya itu 1 hari itu paling cepat, rong dino, atau bahkan mungkin beberapa kali sampai 1 minggu itu baru jualan. Nah, mumpung dia akumulasi ya, nggak ada salahnya kita juga ikut beli ya, walaupun mungkin kelihatannya mungkin ini agak ketinggalan ya, tapi salutlah bagi teman-teman kalian yang sudah ikut beli ya sejak harga di 2330 dan sekarang masih pegang ya, insya Allah masih ada potensi naik selanjutnya ya. Tetapi bagi seorang scalper biasanya nggak seronto, biasanya di setiap tanggal ini pasti
ya masuk keluar gitu ya kan, dia nggak tahan untuk nunggu lama-lama ya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan atas potensi prediksi dari gerakan harga MDKA ini ya. Tapi yang jelas dari chartnya ya, ini hanya koreksi sehat lah, ini koreksi sehat ya, koreksi sehat, mudah-mudahan sehat bener ya, nggak sakit sehingga ada kelanjutan dari higher high-nya. Baik, saya kira itu ya, hanya satu emiten yang saya sampaikan gambarannya, potensinya untuk hari Senin besok, dan mudah-mudahan berlanjut sampai dengan hari-hari berikutnya, untuk kemudian nanti akan kita tinjau kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas kajian atau penelitian atau apapun namanya ya terhadap MDKA ini ya. Barangkali bermanfaat bagi kalian semua ya, mudah-mudahan cuan ya, mudah-mudahan selalu untung ya, itu yang saya harapkan. Barangkali ini bermanfaat ya, silahkan di like, di komen ya. Mungkin juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain, silahkan di share. Tetapi saya juga tidak menutup ya channel untuk silahkan komen ya, barangkali ada satu pendapat ya atau apapun itu yang bisa memberikan pengayaan khasanah atas emiten atau saham MDKA ini, dipersilahkan. Akhir kata, terima kasih atas watchingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.